VL Team. Yes. Dengan mungkin saja di game yang pertama yang berhasil untuk mereka dapatkan, atau bahkan dari Bigetron Academy yang masih mendominasi untuk di game yang pertama. Karena tentunya dengan membawakan Hirara di tangan dari Sanera, sama-sama bermain dengan Assassin Jungler. Begitu pula di tangan dari Pierre. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang sangat cepat atau sangat lama? So kita akan segera menuju ke LAN Updown. Ini dia match yang kedua di game yang pertama. Let's go. Dengan dua healer something new kita bisa lihat di sini ya. Walaupun dari Minotaur dan juga Rafaelanya bukan menjadi hero pertama yang muncul atau debut pick ya. Tapi kombinasi dalam satu tim ini yang kita jarang banget lihat, Danin. Ya, apalagi ngelihat bagaimana juga hadirnya Rafaela plus Minotaur juga ya. Di tangan dari VL Team ini jadi sebuah kombinasi yang mungkin akan tersalurkan. Tapi perlu dipastikan bahwasanya dengan membawakan ke arah Carmilla seperti ini, otomatis bisa invasi dan wow. Farhans, no problem. No problem. Heal. Karena healnya dua ya di sini kawan-kawan ya. Satu dari adanya Minotaur Fury ditambah lagi dengan adanya Holy Healing juga, jadi kayak ya udahlah Minion Roar ya. Oke, wah tapi ini kayaknya dari Bigetron Academy cepat sekali ya untuk invasi ke arah dari segi orange buff-nya dan melihat juga bagaimana dari segi emblemnya. Waduh, inspire di sana ya di tangan dari EBY. Jelas sih di sini EBY mau coba untuk mainin ke arah dari fast movement ya dengan trapping-trappingan yang dia bisa buka dan juga ngebantu lah untuk Sanera bisa nge-jungle lebih cepat lagi karena banyak banget invasion yang bakal dilakukan. Ini juga identity sebenarnya dari Bigetron yang ada di MPL kan. Iya, kode reduction ya yang lebih dipilih lagi karena ya balik lagi permainan Stelena ini kan harus cepat juga ya untuk bisa join team fight, bukain juga ke area rumputannya. Bahkan yang ngeliat untuk daerah awal Bigetron Academy, mereka tadi berani juga untuk bergerak ke arah dari segi orange buff-nya dan ditambah lagi gerakannya sekarang ada di top lane tapi 1v1. Ya, bottom lane segera dilakukan lagi Inaya berusaha untuk menghadang dari Digimon Digi. Itu jujur tapi tetap sakit banget itu satu kali hitnya ya. Dan ngeliat dengan adanya Brody yang cukup main safety ya dari Digimon Digi, kayaknya emang untuk di arah gold lane ini bener-bener main mekanik dulu ya. Karena otomatis dengan adanya dua season hunter ngambil turtle jadi cepat banget kan. Iya, minimal sekarang dari Bigetron Academy mereka bisa start lebih dulu, tapi di arah bagian bottom lane Digimon Digi untung saja masih ada Breaker dan tepat sekali, sementara Sanera di sisi yang berbeda berhasil mendapatkan satu turtle yang gerakan ke area dari segi purple buff berhasil dicuri di tangan dari Sanera. Ya, ingat bahwa kita baru saja melihat adanya Moreno dengan Selena yang begitu indah kemarin di hari Minggu ya. Dan Bigetron Academy juga membawakan adanya identity Selena. Hey, Sanera datang lagi first blood. Langsung di-secure di tangan dari Andy. Itu dia regrouping yang ternyata cepat sekali dilakukan di tangan dari trio mid dari Bigetron Academy. Itu dia enaknya dengan adanya Selena di arah mid lane ya. Dan bahkan kalau misalkan kita fokus juga ke arah itemization-nya, ini dengan adanya Selena ditambah Inspire dan juga Magic Shoes, ini adalah Selena yang emang lebih banyak trapping, yang lebih banyak keluarin arrow. Jadi dia bukan akan menjadi sumber damage yang benar-benar gede banget, tapi jadinya lebih ke arah momentum maker. Secara power pico, ibaratkan Cho tapi build tank. Nah kalau misalkan Selena, arrow tapi build cooldown. Karena balik lagi damage-nya kan di bawah, ada Sanera di sana. Soalnya geraknya selalu beriringan juga kan. Bener, apalagi ada damage multiplier nanti ya dari Curse of Blood. Jadi damage-nya bisa dikalikan banyak banget dengan adanya kaliin segi quantity. Bukan dari segi damage-nya 2000 jadi 3000 ya. Tapi lebih ke arah bisa dimultiplekan. Oke, tapi sepertinya sudah mulai ada yang terperangkap lagi dan terpantau bagaimana Minoan Fury oh my god, Brock of Brian terperangkap Sanera berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Sanera low HP dengan double kill yang masih sempat dikantongi Sanera. Coba lagi ingin mengambil ke triple kill di pembukaan 3 menit awal. Low HP bukanlah jadi masalah karena tadi ada satu momen krusial yang cukup fatal diterima oleh VL Team. Curse of Blood dibuka dan nggak nyampe 2 detik kemudian Wrath of Dryad juga dilanjuti, membuat adanya damage pasif dari Belerik juga terkena ke banyak sekali player di depan sana, ngebuat triple kill pun akhirnya bisa diraih di tangan dari Sanera. Arlia bagus. Wah, ini sih kayak dari Bigetron Academy, terutama dari Sanera tadi posisinya aman banget ya. Dia udah dapetin double kill, langsung geser ke kiri aman dan langsung nganterin damage lagi. Sementara dengan akhirnya keunggulan dari triple kill yang bisa di-secure tadi, Bigetron Academy jadinya bisa dapetin space lagi di turtle. Ya, dan ini bukan cuma space sih sebenarnya hitungannya, lebih ke arah mencuri space juga. Karena dari segi VL Team yang mungkin agak sedikit bengong ya. Tadi kita ngelihat dengan bagaimana pergerakan mereka kan fokusnya ke arah bottom lane, jadi nggak terlalu fokusin ke arah turtle-nya kan.
Itu tuh langsung kayak diambil momen sesingkat itu untuk Turtle dengan dua season hunter tadi, ABOY dan juga Sanera. Makanya cepet banget untuk masalah objektif dari Big Hero Academy. Ya lalu lalangnya ya, bisa langsung ke orange, bisa tiba-tiba ada di purple buff juga, dan ditambah lagi juga mereka bisa dapetin poin eksekusi gitu. Karena ya balik lagi, EBOY yang akhirnya bisa ngebukain rumputannya, sehingga akhirnya nggak ada posisi buat desainnya bikin momen. Dan pada akhirnya Big Hero Academy seperti biasa ya, pattern mereka adalah coba cari keuntungan dulu, fokus ke arah Turtle nanti kalau misalkan emang ada komitmen ganking. Iya. Yang bisa dilakukan sama mereka sendiri tentunya. Pastinya ya, tapi kayaknya mungkin gankingnya ini masih akan tetap berlanjut di tangan dari Big Hero Academy, terutama di top lane-nya ini berhasil dipegang di tangan dari Glenn loh. Ya, jadi di sini masih coba cek ombak sih sebenarnya, dan mungkin bawa-bawa ke arah trapping juga ya. Karena perbedaan level juga sudah mulai berasa antara jungle-jungle kita. Level 9 dibandingkan dengan adanya level 8. Ini mau 2 level bahkan bedanya kalau misalkan ada satu lagi. Dan EBOA ya, item pertama langsung ke Glowing One setelah adanya Magic Swoosh. Ngebuat dia bener-bener ngambil ke arah utility power juga. Apalagi dengan adanya 2 healer. Makanya emang kayaknya anti-regen bakalan menjadi something yang diutamakan untuk di game kali ini. Terbukti dengan adanya Black Ice Shield juga di tangan dari Glenn. Iya, bahkan ini juga dari endingnya cuma perlu chastise aja ya. Yeah. Dua item awalnya. Yang bisa ngebuat endingnya ini ya bisa lebih berani lagi buka badan di depan. Sementara Andy sudah terlihat lagi coba untuk dicicil dari segi HP-nya. Tapi ya balik lagi dari Big Hero Academy, mereka punya 2 badan secara tidak langsung ya. Mulai dari Carmilla dan juga bahkan dari Belleric. Dan di sini Carmillanya juga dari Glenn ya. Hitungannya juga bagus banget laningnya karena nggak cuman dia equal dari laning. Tapi juga udah bisa dapetin satu turret di arah top lane sana. Ngebuat akhirnya di sini Turtle sedikit tidak adil hitungannya untuk VL Team karena dengan perbedaan 3000 gold seperti ini Daniel. Iya, ini perbedaannya udah cukup jauh ya. Apalagi untuk di 6 menit pertama, dan ditambah lagi kali ini semua bush ini udah mulai dibuka, terutama dari Andy yang ngebuat akhirnya dari Farhans harus coba untuk mengamankan angle terlebih dahulu. Ditarik lagi dari segi turtle-nya dan tentunya berhasil di-secure di tangan dari Sanera. Cepet banget kan, kayak 3 berarti total Turtle. Dan benar-benar clean sweep banget Turtle-nya, diambil semua sama Big Hero Academy. Dan momen-momen seperti ini nih, biasanya momen-momen dimana udah mulai aktif analognya dari Big Hero Academy untuk maju terus tanpa menekan ke arah recall-nya. Karena 4-0 juga di tangan, jadi keuntungannya juga gede gitu loh. Dan ingat, ini ada 3 player yang pegang total 3 KDA. Ya, dan ditambah lagi mungkin sekarang dari VL Team ya, yang malah mau nggak mau dia harus nukerin objektif yang lain kan. Mirror. Poin eksekusi nggak bisa dilakukan ya, otomatis mereka akhirnya mau coba mengincar ke arah turretnya dan berhasil untuk didapatkan, tapi itu pun harus berbondong-bondong pemain-pemain dari VL Team untuk bisa menghancurkan satu turret. Ya, karena posisi juga emang tadi tidak ada defensif yang gimana-gimana dari bidang Academy ke tengah. Oh, Sanera datang lagi, Abyssal Rogue Connect Ziggsy berhasil menjadi target sementara kali ini dihantam lagi. Sanera segera datang, Pinnacle Ninja sudah mulai diaktifkan, tapi ternyata kali ini terpantau bagaimana minuan Fury sudah mulai didatangkan oleh Rise of Riot, bahkan Digimon Digi segera hadir. Sanera double kill dan bahkan dia 4 pemain tumbang. Hanya ada Pierre berusaha mengincar ke arah Sanera, tapi Sanera masih bisa untuk survive. Bermain seakan-akan tidak ada outer turret di depan dari Big Hero Academy. Mereka masuk dari segala macam sisi. Di depan purple buff, di depan orange buff, dan bahkan masuk straight from the outer mid lane turret dari Andy-nya. Itu pergerakan yang benar-benar indah banget, dan ini udah mulai kelihatan kombonya dengan adanya Immobilize yang dikeluarkan sama Sanera. Itu menjadi sebuah soft target banget untuk ABOY eksekusi dengan adanya arrow, dan arrow tersebutlah yang akhirnya menjadi satu paku terakhir dalam peti lawannya. Hampir banget tadi sebenarnya Inaya langsung bisa ke pick off, tapi untungnya dia masih ada go away. Cuman gak pakai lama kemudian dia ternyata masih bisa dikejar oleh Sanera yang sudah memiliki 5 poin kill sekarang. Wah, ini udah 5 poin kill ya, bahkan belum tersentuh sama sekali juga semua pemain dari Big Hero Academy. Dan terlihat bagaimana di team fight tadi yang gak bisa dijangkau cuman Pierre aja, karena tadi kan badannya jauh ya. Iya, Pierre kayaknya bukan menjadi salah satu target utamanya juga. Apalagi ngelihat dengan tren dari Hanzo sekarang yang emang fokusnya ke arah Thunderbolt dan juga Brute Force kan. Kalau misalkan emang nge-hit ke arah dia, itu bisa aja menjadi sebuah resource yang sayang nih kalau misalkan nggak bisa dimaksimalkan. Entah itu ke Nicole, Inaya, atau kalau nggak di Ziggsy-nya. Karena balik lagi Ziggsy juga kayaknya feelingku di sini bakalan coba untuk ambil ke arah item-item hybrid yang masih ada damage-nya. Makanya dari VL Team juga kekurangan mereka untuk di awal seperti ini adalah damage killing blow-nya yang belum kelihatan. Iya, karena balik lagi ya untuk Inaya pun belum cukup menahan damage-nya. Iya. Untuk bisa menahan semua pemain yang ada juga, ditambah lagi selalu ada Glenn juga yang akhirnya menutup jalan nih. Pemain-pemain dari VL Team di top lane-nya berhasil untuk dihancurkan lagi harusnya dari segi turretnya.
Sementara terpantau bagaimana ada minion yang sudah mulai datang dan terlihat Sanera langsung masuk. Tapi tentunya tidak bisa terlalu terburu-buru. Itu Sanera juga masuk dipegangin sama Andy tadi dari belakang. Tarat itu nggak bakal ngasih ke arah Saneranya. 5 poin kill seperti ini apalagi dengan level 15 di 950 ya kawan-kawan. Itu tuh udah bener-bener cepat banget dan pada akhirnya kita juga ngeliat adanya VL Team yang bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Turtle nggak dapat, kill nggak dapat, Tarat pun juga baru 1 aja di atas. Iya, baru cuma 1 ya. Tapi setidaknya Pinnacle Ninja didatangkan lagi Andy mulai menjadi target Lord. Segera bergerak juga di area bottom lane, tapi tentunya dari VL Team mereka harus bisa mengatasi Lord tersebut. Dan ternyata Abyssal Arrow yang konik. Terpantau lagi Tournament Memory dari Digimon Digi berhasil mengatasi satu pemain yaitu Jixi. Dan dibalaskan lagi sementara kali ini dari Bigatron Academy. Mereka segera menabrak Minoan Fury yang nampaknya tidak connect. Dan bahkan terpantau dari Bigatron Academy mereka masih ingin lebih lagi dengan Lord. Yang mereka kawal Holy Defense sudah tidak ada di area mid dan mereka berfokus terhadap base middle turret. Ya, nggak bisa langsung gitu aja karena Holy Defense yang nyala, otomatis nge-clear minionnya, tapi Tifa tetap dijalankan. Fight dijalankan, ada final place yang connect Rate of Riot. Ternyata berhasil digagalkan dan bahkan akhirnya tumbang Andy. Yap, 1 poin kill akhirnya didapatkan oleh VL Team, namun dengan cost harus kehilangan 1 Tarat di arah bottom lane juga. Tadi sebenarnya paksaan yang emang harus dicoba sama VL Team karena mau tidak mau mereka juga harus coba mulai mencari adanya keuntungan melawan teman-teman dari Bigatron Academy. Karena mereka benar-benar kesusahan banget untuk mainin ke arah front to back-nya. Dan 1 poin kill tadi juga datangnya ke arah dari Farhans. Sebenarnya better than nothing. Tapi menurutku di sini advantage-nya sebenarnya bisa lebih dimaksimalin lagi kalau sampai tadi Inaya yang dapat kan. Karena mau tidak mau faktanya adalah Inaya yang bakalan jadi ujung damage-nya dulu nih. Pierre yang bakalan bekerja sebagai ya mungkin damage dealer yang bukan primer ya, sekunder hitungannya ya. Cuman selebihnya dari sana Bigatron Academy dengan 10.000 gold lead ini mereka udah bener-bener merasakan kebebasan. Sangat bebas sih ya. Terbilang bagaimana juga dari EBOA yang bisa pegang kendali semuanya. Bahkan ini dari Zigzaemon sulit nih mau bisa jangkau ke siapa ya. Seleranya cepat juga untuk bergerak. Apalagi selalu ada Andy, Glenn juga tebel. Ya satu-satunya mungkin yang bisa dijangkau adalah Digimon Digi. Sementara posisinya dari Digimon Digi pun jauh banget. Tapi tadi yang paling ngeri ya, ada satu momen yang bener-bener bikin Choji lumayan merinding tadi. Kalau sebelah kena 3, terus posisinya ada Tornapa Memory yang connect ke 1 orang tuh 5 stack gitu loh. Itu pas dibuka Tornapa Memory-nya 1 orang yang 5 stack hilang, sisa 2-nya tuh tinggal setengah. Langsung berasa ya damage-nya. Ini masalahnya dengan posisi Digimon Digi, dari item kayaknya masih kurang 1 atau 2. Yang ngebuat akhirnya aku kayak nggak kebayang gitu loh ntar untuk late game potensialnya seperti apa kalau sampai semua planningan dari draftingnya Bigatron Academy itu tercapai. Iya, itu ditopang juga dengan snowball power yang dikantongi ya di tangan dari Bigatron Academy. Belum lagi kalau misalkan Cross of Blood-nya tiba-tiba connect ke 3 orang terus 1 orang kena trap-nya dan juga arrow-nya Selena Ibu ya kan. Wah, itu langsung nggak bisa gerak ya beberapa detik ya. Itu sih lumayan berasa itu. Iya, dan membuat akhirnya inisiasinya jadinya patah nih ya. Terutama dari Farhans, Nicole pun. Walaupun kita sempat bahas juga tadi kan. Oke, memang ada 2 heal secara tidak langsung ya. Tapi ketika emang damage-nya bertubi-tubi nih yang masuk dari EBOY, dari Sanera, bahkan finishing-nya ada di Digimon Digi, ya udah agak susah juga walaupun dia. Ya, di heal pun di sini juga posisinya juga udah ada anti regen seharusnya dari teman-teman Bigatron Academy. Tapi top lane akan segera dikacaukan lagi dari Bigatron Academy. Segera berfokus terhadap turretnya, 1 best of turret berhasil untuk dihancurkan. 2 lane sekaligus sudah mulai bergerak, tinggal di mid lane-nya saja. Mid lane sih sebenarnya masih aman-aman banget ya, tapi mulai dengan bagaimana dari Bigatron Academy telah merontokkan semua inhibitornya ya. Ini PR sih, Andy. Welcome Riot sudah mulai connect dan terpantau bagaimana Zigzaag menjadi korban demi Minoan Fury yang sudah didatangkan Tournament Memory menghasilkan double kill di tangan dari Digimon Digi dan bahkan Sanera berhasil didapat